pirang perkara om, seperkara dikit. Mas penasaran kan? Malah sing diwaca kudu Imam An-Nawawi sing ngomong. Iya. Qaul An-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu' halaman 163 juz 3. Catatan. Sudah ada bukti digital. Madzhabul ulama fi man shalla bi najasatin nasiyaha au jahilaha zakar anak asoka fi madhabina wujubu i'adah wa bi qala Abu Labah Ahmad wa qala ulama la i'adah alai hakau Ibnu Munzir an Ibnu Amr wa Ibnu Musayyab wa Tawus wa Salim buku mengikuti kabeh wa Syafi'i wa Nafi wa Suri wa Yahya Ansari wa Raza'i wa Ishaq wa Abi Thawr wa Ibnu Munzir wa Yaqul wa yang Malik wa Yes, mulia namun yang gue pian gitu kan hari ini gue deh, orang apa? ya misalnya Hari ini gue sekelewatan bro. ya yang misalnya anu kalau Orang muda lama. Gemblok. Soalnya kita di preaching capek terokan dikit terokan kan. Blok. Terus kayak Lamun gawa atau gendong pasti gawa. ya Berarti ada jeda waktu yang memang ada jeda waktu najis itu diam. Durasi, ada Entah durasi. di pakaian, di badan ataupun tempat dia sholat. ya Nah itu akan berpotensi hukum fatal batal. Bukan wudhunya yang batal, tapi sholatnya yang batal. Yes? ya Ya. Iya bulan itu. iya Di kupin. ya Iya. Ya sih bulan tapi iya. kesimpulan ketika Ini dalam bakal selalu, waktunya kan? jeda bisa ditangkap beli. jeda waktunya om maksudnya suwe itu rupiah ketika suwe Batasan Ya, itu. ketika kan om Pertanyaannya adalah bagaimana ketika seseorang melaksanakan sholat, kemudian di pertengahan sholat ada anak kecil yang mengikuti apa sih bahasanya? ketamplok kamu sih bahasanya Gemblok. Ya, Gendong. mengikuti lah ya, Ya. atau ya bersentuhan dengan anak kecil gitu. Iya, oke. Nah dalam hal ini saya lebih menekankan kepada bentuk mubtilatus sholat itu sendiri. Artinya begini, kalau semisal ternyata si anak kecil ini membawa najis ya, anak kecilnya membawa najis, maka ini termasuk najis yang tidak dimaksud. Contohnya, misal anak kecil ini ternyata dia itu kencing ya, tapi karena memakai pampers jadi tidak bocor, tapi tetap dihukumi membawa najis. Lain halnya kalau semisal si anak kecil ini, semisal najis yang dimaksud adalah karena disebabkan dia belum disunat. ya Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anak kecil yang belum disunat ini rentan ada najis di dalam, di hasafahnya kan gitu. Nah sehingga kalau yang dipersoalkan adalah tentang najis dikarenakan dia belum disunat. Ya. Ini menurut saya bisa batal bisa tidak. Iya, ya. Ya. Tergantung daripada sisi mampu atau tidaknya. Kalau kita sebut najis, oke najis, tapi najis itu ada yang dimampu, ada yang tidak dimampu. Dan kayaknya ini ibarat yang umum. Anak kecil jika kemudian dia belum disunat dan divonis najis, maka itu yang mampu. Tapi kalau yang sudah balik lain, karena sudah ada kewajiban untuk dihitan gitu kan, sudah terkena taklif lah istilahnya. Nah itu tafsirnya di sini. Tapi kalau semisal betul-betul membawa najis, ya kayak tadi contohnya ya, bukan disebabkan karena belum disunatnya, tapi karena dia itu kencing. Ya. Nah
Nah, dalam hal ini ada salah satu ibarat yang cukup umum tapi cukup menjawab juga. Tanbihun wa minal mubtili aidun hadasun walau bila qasdin wattisul najsin la yufa anhu. Nah, itu ada qaid la yufa anhu. Jadi kalau wattisul najsin yufa anhu masih boleh. Nah, tapi kalau ittisul najsin la yufa anhu maka tidak boleh. Kecuali illa indafa'ahu halan, kecuali si musolli ini menghindarkan seketika. Contoh, misal anak kecil ini diketahui oleh si musolli bahwa dia membawa najis gitu ya. Lalu ketika ruku si anak kecil ini ikut gendong, lalu dafa'ahu halan, ya pasti dengan apa? Dengan cara yang lembut lah, layyinun. Jadi dihindarkan gitu ya. Ada usaha untuk menghindarkan. Wa in dafa'ahu halan maka boleh. Kalau ada usaha seperti itu ya. Nah, ini kasusnya sama juga dengan inkishafu auratin. Jadi semisal lagi apa namanya? Lagi ruku, sarungnya brebet, bedah. Buang kisah atau kena angin gitu, kebuka langsung ditutup lagi ya. Pasatarohalan maka ini juga termasuk daripada pengecualian tidak batal, ada usaha-usaha untuk menutup ya. Kemudian juga termasuk daripada contoh ini adalah kasus anak kecil yang mendekat kepada orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat meyakini bahwa si anak kecil ini membawa najis. Lain halnya kalau semisal ternyata si musollinya nggak tahu. Nah, kalau dalam Safinah itu kan dijelaskan bahwa seseorang yang tidak tahu sebab batalnya si imam, maka tidak batal juga sholat si makmum atau jamaahnya tidak batal, kan begitu. Nah, berarti masalah tahu dan tidak tahu juga harus menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita standarkan dalam bentuk jawaban yang umum seperti yang ditanyakan dari si Sahil, berarti kalau semisal najis yang dimaksud ini ditimbulkan dari anak kecil yang karena belum disunat, maka ini tafsir. Ya, kalau memang ini dimakfu, mengikuti pendapat yang dimakfu, maka ini tidak batal. Nah, tapi kalau semisal ternyata bukan persoalan ini, najisnya timbul karena tadi minal baul wal ghaib ya, maka ini jelas-jelas akan membatalkan, kecuali ada usaha untuk menghindar ya. Kalau ada usaha untuk menghindar, sekalipun mendekat lagi, hindarkan lagi, mendekat lagi, itu nggak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau semisal tidak ada upaya untuk menghindarkan, tidak ada, dibiarkan saja, padahal dia tahu bahwa si anak kecil ini bawa najis, kok tidak ada usaha untuk menghindarkan, maka ini batal. Ya, mungkin kira-kira. Tafsir benar ya. Mandinya makbul lah, bahasuel. Iya. Di darat itu maju mana gendong mana itu berarti ada usaha ya. Ada usaha. Beda maksudnya kalau makan. Udah sudah dari Dan di mana najis nih bocah cilik. paham mikir anak najis sih. Si Bayang apa? nasi dalam kulfah, dalam Iya, kulfah. kulpa. Itu juga sebenarnya Ya, jadi polemik juga buat kita. Apakah itu akan dihukumi oleh makfu atau makfu? Makfu mandu atau Iya. apa? Sebagian kan mengatakan mampu, sebagian mengatakan tidak. Nah, makanya kan saya tafsir. Jadi bisa ditafsir itu ketika persoalan yang kita angkat kulpahnya. Ya, kalau persoalan yang kita angkat kulpahnya, maka ada dua pembahasan di sini, bisa menjadi batal dan tidak, tergantung kita mengikuti yang mana. Kalau mengikuti yang mampu maka tidak membatalkan, karena ittisul najasa la yufa anhu termasuk mubtilah itu sholat. Nah, ini kita kesampingkan. Kalau kulfa kan sudah beres. Tapi kalau semisal ternyata bukan dari kulfa, justru adalah dia membawa najis. Nah,
ini sudah sepakat ulama, nggak ada tafsir lagi. Tafsir. Batal, kecuali ada upaya untuk menghindar. Atau berarti dibuang. Ya mau kan menghindar Biasanya bukan set dibuang. buat dari kan. Nah, jelas mau pernyataan Imam Nawawi juga jelas. Oke. Butlanu sholati muqayyadun bima idza hamilal musolli as-sabiyah wa huwa ya'lamu anna bihi najasatun. Karena itu satan. Anna bihi najasatan. Amma idza law lam ya'lam aw kana ya'lamu anna bihi najasatan illa annahu hamilahu nasiyan sohat sholatu. Jadi intinya kinki keyakinannya atine si musolli lamun gendong bocah cilik atau ketika dia lagi sembahyang terus anak bocah cilik nggamblok, Iya. meyakini bahwa bocah cilik itu nggawa najis atau urut bocah cilik nggawa najis batal. Tapi dari lamun ora weruh bocah cilik ngandung najis tak beli Dan perlu kita pertegas. atau weruh kok bocah cilik nggamblok tapi dia kelalen Iya. sampai tekan kelalen nih nggamblok ya gak apa masih kusuk kalau sholat. Nah yang demikian itu tidak dibenarkan. Nah cuma yang perlu diperjelas lagi, bahasa wayat takidu fi babil fikhi beda dengan yang takidu fi babil kalam. Jadi yang takidu bahkan di fikhi itu lebih orientasinya kepada tahu, bukan yakin, tapi lebih kepada tahu. Nah sehingga lamun dalam persoalan ini berarti kan si musolli itu ya weruh konon bahwa najis kan, lamun orang weruh seperti halnya lupa, orang ngerti, ya maka tidak membatalkan. Apa Ya, Kalau gitu gue kan. no, jadi jawaban kanggo netizen wis ketemu. Iya, tafsir. Jadi ulang lagi. Jadi imam makmumnya juga tafsir lah ya. Enak banget. Mau kan bakana ibarat ya, bakal ibarat tentang masalah bahkan ibarat tentang masalah najis yang dimaku tidak membatalkan sholat. Iki ning Fathul Mu'in halaman 29 ini. Nah terus ditambah kalau ibarat Nawawi masalah bocah cilik gendong ning wong sing sembayang. Jelas? Om, sampai na tuang Juki be kang beri closing statement nih. Hampir jelas. Nawawi Sok, Om. Hidup enak. Juki, closing ya piye? ya mau kasus kini, pertanyaan kini, bagaimana hukumnya seorang imam Yang ditempeli mau Pak Imam. imam Pak di Imam berarti langsung ada keyakinan makmum. Yakin itu ya harus ngerti. Nah terus imamnya ambu bae orang kelingan. Ya tapi mereka kalau makmum ngawal keyakinan. Tapi masalah kulpa itu umumnya sih. Kulpa ya pilih hukum dohir kulpa. diluk. Kulpa umumnya ya kulpa itu hukum dohir. Ada di makku ya. Iya. Tapi ada ulama yang berpendapat di makku. Ya oke sangat kita umum lah. Umumnya. Tapi jumhurul ulama lebih cenderung kepada Makku. nggak bisa, Enggak mampu. Makku. nggak mampu. Ya pokok lah. Artinya ya Itu kita sholat digendongi bocah cilik sing memang nyata-nyata dalam kesehariannya itu najis ya akan tidak lepas dari najis. Oh iya. Ya karena hukum dohir. Ya berarti kan intinya kan Jumhurul ulama iya berarti kan jawabannya lebih kepada umum. usaha ya, upaya untuk menghindarkan ya. Jadi bagaimana
sholatnya si imam ketika ada anak kecil yang Enaknya siapa? diketahui membawa najis ya, Enaknya diketahui siapa? membawa najis. Anaknya ada imam, seorang baik umum. Umum Oh. begini, bahasa bukan imam orang Orang hari kan Kan dikujar Pak Ibrahim sebagai imam. ya pertama aku angkat Pertanyaan mau konon, Pertama, anu iya. lagi pak Kamu kalau pertanyaan. dia memberi statement, Bagaimana orang hukumnya? baik Iya. karena seorang sih entah kau mau imaman atau makmuman kan makna koruro apa? Koruro. tetap Yang tepi. Itu dari koruro itu sejenis tempat sebenarnya. Tempat apa apa. Koruro fihan ada satu. Man hamila koruro fihan ada satu. Koruro itu mengandung najis. tetap pada imam. Koruro. Iya. Sementara disimpulkan ya. Makhamil Berbeda. Iya, Sebelum disimpulkan untuk menguatkan saja. Min suruti sihati sholati ijtinabun najasati fil badani wa thawbi wal makan. Wa man sholla wa ala thawbihi aw badanihi najasatun aw hamila tiflan mutanajjisan aw hamila qarurotan fiha najasatun batolat sholatuhu inda jumhuril ulama. Kemudian inda jumhuril ulama. Kalau itu masuk pilihan, Kemudian kita korban. pilihan in kasusnya masuk kalau Jadi au hamila qarurotan, tapi membawa qarurot. sebuah barang. Dia sebuah benda maksudnya. Qarurot benda, tempat atau benda lah. Mulanya mana asli berapa? Tapi mengandung najis. Sebuah benda yang namanya qarurot tapi mengandung najis dan di dalam sholat. Maka sholatnya batal. Contoh kayak betul nggak pempes kayak mau najis deh. Baru kan ada Bukan dia. ada pempesnya. Anyar. orang itu ustaz. Anak baru nih. Ada itu najis. Iya. Ya beda kalau uyu. Gak pempes ya najis tapi nyari anu itu najis. Ribet. Tapi masalahnya tuh ya maaf pasti kurva termasuk. Jadi ini masalah sholat itu sing paling gede itu urusan perkara tuh dengan aldim itu najas. Najas itu adalah yang aldim yang urusan yang paling vital ya najasa. Akhirnya ketika najasa itu dianggap aldim yang amri ya, maka tolerannya kerangka orang hanya sangkanya sampai mau sholat pakaian najis ya dia itu kalau udah baik iya Nah, saking ambil sikap begitu Kasus itu itu, baru ya. baik. kasusnya anak wong imam jam aja kurang imam terus katakanlah kayak kebiasaan Umar di anak cilik ya paling paling dolanan lagi banyak dolanan kesini terakhir lepas lagi tahiyah gendong diuculakan akan membutuhkan banyak Iya. gerakan ini Iya. yang membutuhkan banyak gerakan sementara bocah gendong nyikep apa ngenteni bocah pun untuk ucul apa kita membuat gerakan yang sekiranya tidak membatalkan tapi bocah belum ucul Ya, putra. Ada anak upaya. nah ketika kita berupaya tapi bocah gamblok baik dengan waktu yang durasi katakanlah Agak lama lah. di arah di suwe lah Iya. di arah di suwe Lah, ya fikih kan 3 dimensi ya. Jadi ikhtiar, turut, mukroh, kan. berarti dalam kondisi Nah, ketika sudah ada upaya beberapa kali dan tetap, nah itu kan bisa menjadi turut Oleh toleransi. sehingga tubihul makdur. Nah, mungkin kalau dalam kasus ini kan seperti itu ya. Mungkin karena itu udah belum baik om. yang menyontohkan Yai Sopandi pakai jamaah ibadah cilik hidup Oke, kelaku kasusku niku lho. Kata-kata kayak lagi tante-tante laku dan pas ngeleng untuk saya. Nah, hari ente nonggo mente ya. Nah, lamun go makmu melpin. Kanggo makmu yang pun imamnya bisa dianggap wah ustad menurut
ketika imamnya dalam kondisi macam itu sudah dianggap sah tetap untuk melangsungkan sholatnya, ya makmumnya tinggal inti. Kecuali anak makmum sing yakini wah imam batal ini kudu barokah dengan sendirinya. hal kudu barokah. Hari yakini imamnya batal kan? Punten kalau saya sampun jelas. Yes. Kan enak ya. Jangan dikit anu dikit Maka kesimpulan dikit. Nyimpulakeun nih. Simpulan mau lah ketika mau lah sikap imam yang Mau semua. Mau bertemu kurang. soal jeblore di Jadi intinya kesimpulan dari pembahasan tadi, bagaimana sholatnya seseorang yang menggendong anak kecil yang membawa najis, hukumnya adalah sah jika dari seseorang tersebut ada upaya untuk menghindar, ya, menghindar. Nah, yang dimaksud menghindar di sini dengan upaya yang halus, upaya yang lembut, tidak boleh membentak, tidak boleh ikut sehingga membahayakan, ya. Jadi harus dengan cara yang halus. Jika dengan cara yang halus kemudian tetap tidak bisa dihindarkan, maka ya terus saja dilakukan cara-cara Upaya, ya upaya-upaya tersebut yang kalau kemudian memang betul-betul tidak bisa dihindarkan maka termasuk dalam kategori darurat, sehingga hal demikian ini termasuk kondisi yang diperbolehkan dan tidak mengakibatkan kepada batalnya sholat. Nah, untuk ibarat yang berkaitan dengan mubtilatus sholat ini ada pada Fathul Muin halaman 29, kemudian diperkuat juga dengan ibarat yang sore dari Kang Nawawi dalam kitab dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 163. Nah, di sana dijelaskan secara terang dan rinci